Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Masih dengan saya, Khoirunisa Arifah dalam seri video pembelajaran akuntansi keuangan menengah 2 dengan tema kali ini, pengakuan pendapatan. Kita akan membahas salah satu bagian dari topik bahasan pengakuan pendapatan, yaitu metode pengakuan pendapatan untuk kontrak jangka panjang. Secara umum, metode pengakuan pendapatan untuk kontrak jangka panjang terdiri atas dua, yaitu metode persentase penyelesaian atau percentage of completion method dan metode pemulihan cost atau cost recovery atau zero profit method. Kita akan membahas kedua metode ini dan silakan Anda dapat menyimak pada Appendix 18 buku teks KISO. Kontrak pekerjaan jangka panjang untuk industri tertentu memungkinkan perusahaan untuk mengakui pendapatan dari waktu ke waktu untuk setiap kontrak, karena biasanya kontrak baru akan selesai setelah melewati beberapa periode operasi. Kondisi ini memaksa perusahaan untuk menagih pada interval kontrak dan mengakui sebagian pendapatan meskipun kontrak belum selesai. Contoh pekerjaan dengan kontrak jangka panjang antara lain pengembangan pesawat komersial dan militer, sistem pengantaran senjata, perangkat keras eksplorasi angkasa, dan pembangunan proyek seperti jalan tol, jembatan, waduk, dan lain-lain. Terdapat ketiga kriteria yang salah satunya harus dipenuhi oleh perusahaan agar dapat mengakui pendapatan dari waktu ke waktu sampai dengan kontrak selesai, yaitu yang pertama, konsumen secara simultan menerima dan menggunakan benefit dari kinerja penjual. Yang kedua, perusahaan menghasilkan atau meningkatkan aset, contohnya berupa work-in process atau barang setengah jadi yang dikendalikan oleh konsumen selagi aset tersebut dibuat, atau perusahaan tidak menghasilkan aset yang dimanfaatkan untuk tujuan lain. Ketika perusahaan memenuhi satu dari kriteria tersebut, maka perusahaan dapat mengakui pendapatan dari waktu ke waktu jika perusahaan dapat mengestimasi kemajuan kontrak pada periode pelaporan. Pada kondisi tersebut, maka perusahaan dapat mengakui pendapatan dan laba kotor setiap periode sesuai dengan tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaan atau kita sebut dengan metode persentase penyelesaian atau percentage of completion method. Namun, jika ketiga kriteria tidak dapat terpenuhi, maka perusahaan harus mengakui pendapatan dan laba kotor ketika kontrak telah dijalankan sepenuhnya atau kita sebut dengan metode pemulihan cost atau cost recovery atau zero profit method. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai metode persentase penyelesaian. Input yang kita gunakan dalam pengukuran pendapatan pada metode ini adalah dengan basis penandingan biaya atau cost to cost untuk menghitung tingkat kemajuan pekerjaan. Caranya adalah kita menghitung rasio cost yang telah terjadi sampai dengan periode sekarang dengan cost total estimasian sehingga kita dapatkan persentase penyelesaian. Selanjutnya, persentase penyelesaian ini dikalikan dengan pendapatan total atau laba kotor total estimasian sehingga kita dapatkan pendapatan atau laba kotor untuk diakui sampai dengan periode sekarang. Untuk menghitung pendapatan atau laba kotor yang diakui pada periode berjalan, maka kita mengurangkan pendapatan atau laba kotor untuk diakui sampai dengan periode sekarang dengan pendapatan atau laba kotor yang telah diakui pada periode sebelumnya. Pendapatan atau laba kotor inilah yang akan diakui pada laba atau rugi periode berjalan. Kita beri ilustrasi pada contoh kasus Hardhead Construction yang memiliki kontrak 3 tahun senilai 4.500 pound sterling dengan estimasi biaya sebesar 4 juta pound sterling. Berikut adalah cost terjadi, estimasi cost tersisa, tagihan yang dibuat, serta kas yang diterima sepanjang periode kontrak. Penggunaan basis cost dalam menerapkan metode persentase penyelesaian adalah sebagai berikut. Kita menjumlahkan cost yang telah terjadi sampai dengan periode sekarang dengan estimasi cost yang masih akan terjadi untuk mendapatkan cost total estimasian.
Selanjutnya, kos total estimasian tersebut kita gunakan untuk membagi kos yang telah terjadi sampai periode sekarang sehingga kita dapatkan persentase penyelesaian. Cara yang sama kita lakukan untuk 2 tahun berikutnya. Misalnya, pada tahun 2020, kita masukkan kos yang terjadi sampai dengan sekarang, yaitu 2.916.000 pound sterling. Kemudian kita masukkan estimasi kos sampai dengan penyelesaian 1.134.000 pound sterling, sehingga kita dapatkan total kos estimasian baru sebesar 4.050.000 pound sterling. Dari sini, kita akan mendapatkan persentase penyelesaian sebesar 72%. Cara yang sama kita lakukan untuk tahun 2021, sehingga pada akhir tahun 2021, kita akan dapatkan persentase penyelesaian sebesar 100%. Estimasi laba kotor kita dapatkan dengan mengurangkan nilai kontrak 4.500 pound sterling dengan kos total estimasian setiap periode. Berikut adalah jurnal untuk mencatat transaksi ini. Untuk mencatat kos konstruksi, kita mendebet konstruksi dalam proses, dan kredit pada bahan baku, kas, utang, dan lain-lain sebesar biaya yang terjadi pada periode berjalan. Pada saat penagihan, kita mencatat piutang usaha pada debit dan kredit pada akun tagihan atas konstruksi dalam proses sebesar nilai yang ditagihkan. Ketika konsumen membayar tagihan, kita mencatat transaksi tersebut dengan jurnal debit pada kas dan kredit pada piutang usaha. Jurnal-jurnal tersebut akan dibuat lagi pada periode berikutnya hingga pekerjaan kontrak selesai. Berikut adalah penghitungan laba kotor secara komprehensif untuk 3 tahun periode kontrak. Selanjutnya, berikut adalah jurnal yang dibuat untuk mengakui laba kotor periode berjalan untuk mencatat penyelesaian kontrak. Jurnal untuk mengakui laba kotor adalah sebagai berikut. Kita mendebet akun konstruksi dalam proses dan biaya konstruksi. Di sisi kredit, kita mencatat pada akun pendapatan dari kontrak jangka panjang. Pada akhir periode, kita perlu mencatat penyelesaian kontrak dengan cara mendebet akun tagihan atas konstruksi dalam proses dan kita kredit tagihan dalam proses. Berikut adalah penyajian pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi Hardhead Construction untuk tahun 2019. Kemudian, berikut adalah laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk tahun 2020. Dan selanjutnya, berikut adalah laporan laba rugi Hardhead Construction untuk tahun 2021. Bagaimana dengan metode pemulihan kos? Dengan metode ini, pendapatan diakui hanya ketika biaya atau kos yang diestimasi dapat dipulihkan. Dengan kata lain, laba kotor pun akan diakui setelah semua biaya dapat dipulihkan atau direcover sepenuhnya. Pada ilustrasi kasus yang sama, dengan metode pemulihan kos, laba kotor baru akan diakui pada tahun 2021. Sedangkan tahun 2019 dan 2020, perusahaan tidak mengakui laba kotor. Untuk jurnal yang dibuat, tahun 2019 dan 2020, perusahaan hanya membuat jurnal untuk mengakui kos dan biaya yang terkait saja. Pada tahun terakhir, perusahaan mengakui kos dan biaya terkait beserta laba kotor yang terjadi, serta jurnal penyelesaian kontrak. Berikut adalah perbedaan pengakuan laba kotor pada kedua metode. Kita dapat melihat bahwa meskipun pada akhirnya total laba kotor yang diakui adalah sama, dengan metode persentase penyelesaian, perusahaan dapat mendistribusikan laba pada sepanjang periode kontrak sesuai dengan tingkat penyelesaiannya. Berikut adalah penyajian pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi Hardhead Construction untuk tahun 2019, 2020,
dan 2021 dengan metode pemulihan kos. Demikian pemaparan materi kali ini. Seperti biasa, mari kita diskusikan bersama jika masih ada hal-hal yang belum jelas atau ada isu-isu yang perlu dibahas bersama-sama. Selamat belajar dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.